Assalamualaikum dan selamat pagi kembali sahabat RTC. Ketemu lagi nih, kita ngobrolin lagi apa yang sudah kita obrolin semalam. Semalam kan udah seru. Nah, kali ini kita akan lebih seru. Bang Yuli. Iya Bang, bagus. Santai nih ya. Santai Bang. Sambil ngopi-ngopi kita. Ya. Jadi semalam kan kita ngobrolin tentang banyak pendaki yang hilang, banyak pendaki yang tersesat, terus banyak pendaki yang maaf kata yang akhirnya sampai meninggal di gunung. Itu gimana sih Bang? Kok bisa sampai terjadi kondisi sampai seperti itu? Gimana tuh Bang? Dari kacamata Abang lah, melihatnya kok bisa sampai terjadi kasus-kasus seperti itu ketika kita berkegiatan di alam bebas? Kalau dilihat dari kacamata saya pribadi, beserta mungkin pengalaman saya selama di lapangan ya Bang, ya banyak sih faktor-faktornya Bang. Yang pertama mungkin biasanya kurang persiapan dari diri mereka sendiri itu ya kan. Yang kedua bisa jadi minim pengetahuan juga Bang. Karena kan kalau memang pengetahuan minim, otomatis ketika di lapangan nanti akan sulit juga gitu Bang. Tapi ketika kita punya basic, punya dasar, ketika terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, kita bisa meminimalisirnya gitu Bang. Oke. Menurut saya gitu Bang. Tadi pengetahuan dan basic yang harus dimiliki seorang pendaki atau pegiat alam bebas, apa aja sih Bang tuh basic dan pengetahuan dasar yang emang harus kita punya gitu, harus kita dibekali juga sebelum kita berkegiatan di alam bebas? Kalau pengetahuan ya sebenarnya sih simpel ya. Ketika kita mau mendaki gunung gitu misalkan, kita harus sosialisasi pedesaan sama warga sekitar. Sosmed Istilahnya Bang, bahasa gaulnya lah. Iya. Gitu ya. Nah dari situ kita bisa mencari tahu misalkan karakter gunungnya seperti apa sih, jalurnya seperti apa sih, dan mungkin yang namanya di Indonesia kan masih banyak pantangan-pantangan ketika di gunung atau ya tetap kita harus menghormati itu Bang. Kayak gitu ya. Adat istiadat setempat harus ditaati. Itu benar Bang, karena ya sama lah kalau kita masuk ke rumah orang tanpa izin, tanpa kita tahu aturannya, kan kita dianggap ceroboh itu kan, nggak masuk tanpa izin. Terus basicnya Bang ya kan, basic apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pegiat alam bebas? Itu basic dasar gitu. Jadi kalau misalnya kita terjadi sesuatu nih ya, misal kita kena hipotermia, apa kita misal tersesat di gunung, apa sih yang harus kita kuasain untuk kita bisa mengendalikan situasi seperti itu Bang? Kalau bicara basic mungkin misalkan ini kita lagi ngobrol lebih spesifik ke arah pendakian kan Bang. Ya mungkin kalau basic mendaki gunung gitu, minimal kita mengerti mengenai peta kompas, terus posisi kita di dalam hutan gitu, nyari titik koordinat kita atau dan lain sebagainya lah Bang. Nah, sahabat RTC, yang tadi Abang Yuli bilang, kemampuan dasar, salah satu kemampuan dasar atau salah satu basic dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendaki ya kan, contohnya adalah navigasi. Navigasi itu kan nggak cuma sekedar kita bisa baca peta, tapi kita harus bisa baca kompas, menentukan titik koordinat. Ketika kita dalam keadaan tersesat, kita harus bagaimana ya kan, kita harus tahu posisi kita di mana. Sahabat RTC penasaran atau mungkin para pendaki-pendaki baru berasa gimana sih Bang cara belajar navigasi, atau gimana sih Bang cara belajar baca peta kompas, koordinat? Stay tune terus, tetap saksikan RTC, karena nanti kedepannya RTC akan memberikan banyak materi-materi tentang seputar alam bebas. Balik lagi Bang. Iya Bang. Navigasi sedikit banyak ya kan, tadi ada baca peta, baca kompas ya kan. Nah, ada beberapa banyak kejadian ketika kita berkegiatan di alam bebas tersesat ya kan, karena kurangnya kemampuan kita bernavigasi di alam bebas. Itu seperti apa sih Bang kalau misalnya ketika kita tersesat, apa sih yang harus kita lakuin di dalam hutan gitu?
kalau bicara tentang tersesat ya mungkin nggak ada ya. Kalau menurut pribadi saya bang, yang ada itu hanya salah jalan. Ketika kita salah jalan, mungkin kita harus kembali ke jalan yang benar gitu loh bang. Tobat. Istilahnya gitu bang. Tobat. Tapi kalau bicara tersesat, ya sudah kita berputar-putar sesat aja gitu bang. Tapi ketika kita bicara salah jalan, kita harus mencari jalan yang benar gitu. Nah, itu caranya tuh bang. Kan kita udah salah jalan nih. Kadang-kadang kan ada orang yang udah salah jalan, saking paniknya ya kan kondisi. Waduh, gua salah jalan nih. Waduh, gua nggak tahu ada di mana. Itu gimana sih bang untuk meminimalisir keadaan ya dengan kondisi ketika kita dalam keadaan udah salah jalan? Yang pertama, kita nggak boleh panik bang. Itu satu kunci ketika kita salah jalan di hutan atau di gunung atau di tempat manapun. Yang mungkin yang pertama, kondisi kita jangan sampai panik. Ketika kita panik, maka mental kita juga akan panik gitu loh bang. Artinya ya semua psikologis kita ikut panik gitu. Tapi ketika kita aman gitu, maksudnya tidak panik, ya mungkin kita akan mencoba mencari jalan keluar. Misalkan ketika di tengah hutan gitu, kita harus mencari jejak kaki orang yang pernah melintas gitu, atau mungkin mencari jalur air terdekat ketika kita tersesat atau salah jalan, dan mungkin perbekalan kita udah menipis gitu, karena yang diutamakan kan air gitu bang. Iya, betul, karena kondisi badan kita kan hampir 70-80% kan isinya air. Nah, gini bang, tadi kan yang abang bilang harus mencari titik lokasi air terdekat dari posisi kita. Misal nih bang ya, misal kita mendaki gunung, kita nggak nemu titik air, ya kan? Itu gimana bang? Solusi terbaik kalau kita tidak menemu titik air atau sungai atau kali kan? Ada nggak cara kita selain itu untuk bisa mendapatkan air? Kalau buat mendapatkan air sendiri mungkin dari misalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan itu bang. Kayak misalkan ada istilahnya apa ya? Apa sih itu bang yang dia itu tumbuhannya buat nampung air itu, saya lupa namanya. Kantong semar. Kantong semar ya. Nah, mungkin di dalam kantong semar itu ada persediaan air yang mungkin yang tidak terlalu banyak tapi cukup lah buat para pendaki yang mulai kehabisan air atau amunisinya gitu ya kan, buat mengembalikan sedikit stamina-nya gitu kan. Gitu. Setelah itu ya mungkin ada kayak lumut-lumut gitu, lumut-lumut lembab yang mungkin bisa diperas atau ada tetesan-tetesan airnya gitu bang, yang bisa nanti disaring atau di filter buat dikonsumsinya nanti bang gitu bang. Nah sahabat RTC, salah satu lagi basic yang harus dimiliki oleh seorang penggiat alam bebas, tadi navigasi udah, sekarang yang kedua adalah survival. Survival itu adalah bagaimana kita bertahan hidup di alam bebas ya kan. Ketika kita salah jalan ya kan, atau tersesat, dan ketika kita kehabisan bahan logistik, bagaimana kita bisa mencari air di alam bebas, terus bagaimana kita bisa mencari makanan yang ada di alam bebas. Nah, seru kan sahabat RTC ngobrolnya? Sebelum kita lanjutin, gue mau ngopi dulu nih biar enak, biar nggak ngeblank ya kan. Enjoy ya, ngopi dulu bang, karena kan tema kita kan ngopi slogi ya. Ngobrol kita seputar obrolan pendaki. Sahabat pendaki, udah ngopi nih, udah asik, udah enjoy. Kita lanjutin lagi obrolan seru kita nih tentang seputar bekal ya, insya Allah bekal buat para pendaki pemula ya kan, atau pendaki baru. Tadi kita udah ngobrol seputar navigasi, survival, banyak sebenarnya. Nggak cuma sebatas kita ya navigasi, nggak cuma sebatas kita baca peta kompas, tentukan arah, survival. Nggak cuma sekedar kita mencari air, terus nggak cuma sekedar kita mencari makanan apa aja yang ada di alam bebas. Masih banyak materi-materi yang perlu didalami. Soalnya sahabat-sahabat pendaki, kalau emang sahabat-sahabat pendaki mau belajar,
bisa hubungin Abang Yuli atau gue langsung, atau sahabat-sahabat RTC bisa hubungin admin dari sahabat RTC sendiri. Bang Yuli, tadi kita udah sedikit ngebahas masalah navigasi atau survival. Sebenarnya masih banyak sih emang yang perlu kita bahas, yang perlu kita berikan ke teman-teman sahabat RTC. Ada satu kejadian yang sering dialami sama sahabat-sahabat pendaki atau pendaki baru. Contoh sedikit yaitu hipotermia, ya kan? Banyak pendaki yang ketika mendaki gunung, ya kan, sudah mau mencapai puncak ataupun belum nyampe puncak itu mengalami kedinginan, ya kan, dia hipotermia, ya kan, terus nggak tahu harus seperti apa, ya kan, yang harus ditangani ketika kita mengalami hipotermia. Menurut Abang, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hipotermia? Kalau bicara hipotermia itu biasanya kan dia mengalami kedinginan Bang ya. Ya mungkin banyak faktor-faktornya Bang sampai itu bisa terjadi kan. Yang pertama mungkin ya kalau bicara di gunung itu kan memang kan alamnya beda sama di darat gitu. Karena dia di dataran tinggi kan. Itu yang pertama. Berarti kan suhunya sangat tinggi Bang. Nah ketika suhu itu sangat tinggi otomatis kan kita juga merasakan kedinginan. Mungkin ya cara mengatasinya ya, kalau saya dulu biasanya Bang sebelum naik gunung jadi nggak langsung naik gunung Bang. Kita di base camp dulu satu malam, kita istilahnya aklimatisasi lah, mencocokkan suhu tubuh walaupun di kaki gunung gitu, supaya nanti ketika kita naik di beberapa ketinggian udah nggak kaget lagi gitu Bang. Nah kalau bicara hipotermia itu nanti kan banyak Bang faktor-faktor hipotermia tadi. Pertama mungkin karena biasanya dia itu nutrisi Bang, karena kan banyak pendaki-pendaki yang memang nutrisinya itu cuma istilahnya makan seadanya lah, Indomie atau segala macam. Itu Bang. Karena menurut saya nutrisi itu penting ya, asupan kan. Ketika kita berjalan mendaki gitu kan, otomatis kan banyak energi yang kita keluarkan kan. Tapi nutrisi kita yang masuk juga harus banyak gitu, sebanding gitu dengan apa yang kita ini. Nah, hal-hal seperti itu biasanya Bang. Jadi gini ya, pada intinya mah ketika kita mendaki gunung, ya kan, sebelum kita mendaki kan karena kita sudah terbiasa di bawah di dataran rendah, ya kan. Terus ketika kita mau mendaki gunung, ya kan, di dataran ketinggian, emang harus ada aklimatisasi, penyesuaian suhu tubuh. Nah sahabat-sahabat RTC yang perlu diingat, ketika kita naik gunung ya jangan mentang-mentang, ya kan, ngejar target, ya kan, ngejar gua hari besok harus sudah sampai puncak. Nggak seperti itu teman-teman, ya kan. Sahabat-sahabat RTC kalau pendaki-pendaki mau mendaki gunung, tetap ketika kita mendaki gunung aklimatisasi dulu perlu, karena penyesuaian suhu tubuh itu sangat penting untuk menghindari penyakit hipotermia, penyakit kedinginan. Dengan tadi Abang bilang nutrisi tubuh. Nah, apalagi sekarang banyak makanan-makanan instan, ya kan, asal tinggal goreng makan. Nah, bisa teman-teman bawa, ya kan, seperti makanan itu untuk menghemat berat bawaan. Tapi yang perlu diingat, teman-teman ingat, ketika teman-teman membeli suatu logistik, nutrisi itu paling penting, nutrisi, karbohidrat dan protein Bang ya. Karena ketika kita mendaki gunung otomatis protein, karbohidrat itu udah otomatis banyak terpakai gitu kan ketika di dalam cuaca dingin. Nah gini Bang Yuli, kan penyakit hipotermia itu kan nggak cuma kedinginan, ada juga kepanasan, ya kan. Banyak kejadian ketika mendaki gunung itu kena hipo, ya kan, tiba-tiba langsung dikasih air panas, ya kan. Kalau menurut gue pribadi itu sih salah, ya kan, karena ketika suhu tubuh lagi dingin-dinginnya langsung dikasih air panas, bukannya malah hangat malah melepuh tuh mulut, ya kan, bahasa kasarnya seperti itu Bang. Bener, Bang. Nah menurut pandangan Abang itu gimana sih Bang?
sama sih bang. Ah. Ya begitu orang kedinginan dikasih air panas ya Hmm. kaget gitu ya kan Iya. bang. Ya, mungkin kita boleh ngasih air tapi jangan terlalu panas lah istilahnya. Ah. Hangat atau ya standar-standar aja lah gitu bang, buat biar ada dia masuk aja cairan gitu bang. Oke. Sama mungkin ada lagi kalau memang dia kondisinya dalam keadaan kedinginan ya mungkin bisa dilepas dulu bang pakaiannya bang. Gitu. Ganti Semua ya, pakaian ganti. diganti, terus dia masuk ke dalam sleeping bag beberapa menit, ketika kondisinya mulai stabil baru dia keluar dari sleeping bag dan boleh dah dikasih makanan itu biasanya bang. Nah ini obrolan makin seru nih, sahabat-sahabat RTC. Berarti pada intinya setiap perjalanan itu kan mulai dari untuk menghindari kecelakaan atau menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ketika kita berkegiatan di alam bebas, itu yang pasti perbekalan dan peralatan kita itu juga terutama harus di manajemen dengan baik gitu kan. Apa aja sih yang mesti kita bawa ya kan, apa aja sih yang mesti kita siapkan ketika kita mendaki suatu gunung ya kan. Tadi yang di awal abang Yuli bilang gunung seperti apa dulu nih yang mau kita naik ya kan, apa aja berarti peralatan apa aja yang mau kita bawa. Kan nggak mungkin kita naik gunung kata di Indonesia terus kita bawa peralatan gunung buat naik gunung es, kan nggak mungkin. Itu yang adanya sama aja kita menyiksa badan kita sendiri. Nah Bang Yuli, perbekalan dan manajemen seperti apa sih yang harus kita siapkan ketika kita naik gunung, terutama gunung-gunung di Indonesia? Kalau bicara perbekalan mungkin standar aja bang ya. Mm-mm. 4 sehat 5 sempurna sih bang kalau perbekalan ya. Perbekalan nutrisi itu 4 sehat 5 sempurna lah, sama kayak kita makanan sehari-hari lah. Ada nutrisinya, ada protein, ada buahnya kalau bisa kayak gitu bang. Mungkin terus ada kayak susu, apa minuman berenergi, Itu logistik ya kan. Logistik. Nah kalau untuk standar peralatan yang mesti kita bawa nih kan ada standar untuk perempuan dan kan ada standar untuk laki-laki. Itu seperti apa sih bang standar pendakian tuh, standar peralatan yang kita harus bawa? kalau standar mungkin mulai dari perlengkapan pribadi kali bang ya. Kita harus ngamanin diri sendiri dulu gitu bang sebelum kita ngamanin tim kita atau orang lain gitu. Nah, misalkan peralatan pribadi kita itu mulai dari sepatu, karena kan standar pendakian itu kalau menurut saya sih harus menggunakan sepatu ya bang biar Betul. aman dan nyaman. Terus kaos kaki Betul. mungkin jangan hanya satu, kalau bisa bawa kaos kaki cadangan juga. Terus kembali lagi ke celana lapangan yang mungkin nggak terlalu gerah atau mudah kering ketika kena hujan. Terus kaos sih standar aja bang. Jaket yang paling penting itu bang, jaket sama sleeping bag itu. Nah untuk peralatan selain itu bang kayak apa, kan ada yang pernah gue baca ya, yang pernah gue pelajari kan ada peralatan tim, ada peralatan pribadi, ya kan, ada peralatan kelompok Iya. kan nggak mungkin juga nih banyak emang yang sering gue lihat pendaki-pendaki ini per kelompok ya kan, mungkin karena untuk gaya-gayaan atau untuk gagah-gagahan ya satu kelompok itu bawa carrier semua. Sebenarnya kan memang itu tidak dibolehkan bang ya, karena untuk mencegah ya kan apabila nanti terjadi sesuatu atau salah satu dari tim cedera ya kan, jadi tidak memberatkan semua tim. Jadi kan kalau menurut gue pribadi juga saran untuk para pendaki ya kan, untuk para penggiat alam, kalau satu tim itu misal 7 orang, bisa mungkin 5 orang bawa carrier, 2 bawa bag gitu kan, untuk meminimalisir sesuatu yang tidak kita inginkan. Balik lagi bang, perbekalan apa sih, perlengkapan atau peralatan apa sih yang mesti kita bawa untuk tim pribadi ya kan atau kelompok? Perbekalan tim ya mungkin standar-standar aja sih bang, kayak tenda gitu ya kan, flashlight, terus alat masak, terus bahan bakar, air. Selain kita punya stok air pribadi, kita juga harus punya stok air buat Kelompok. tim gitu, kelompok bang. Karena kan takutnya kan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalur gitu, misalkan
ada satu tim kita kehabisan air, tapi Mm-mm. kita masih punya cadangan kan bang, Betul. dari air tim kita itu, jadi bisa dikurangi dari situ. Itu Oh. bagus sih bang. Oke, berarti banyak nih materi yang dari Bang Yuli bisa sampaikan ke teman-teman sahabat televisi. Makin seru ya kan, makin apa, obrolan kita makin hot ya kan, untuk teman-teman sahabat televisi. Kita ngopi-ngopi dulu ya sahabat televisi, biar obrolan kita nih tadinya udah panas makin panas. Oke, kita ngopi dulu. Sebat. Sahabat RTC, balik lagi, kita udah ngopi-ngopi seloki lagi nih ya, walaupun sedikit ya, seloki sedikit, tapi obrolan kita banyak. Tadi kita udah panjang ya kan, sedikit panjang kita ngebahas tentang materi. Nah bang, Yuli, Iya bang. naik gunung ya kan, atau berkegiatan alam bebas kan nggak seworo-woro, seojok-ojok gue mau naik langsung naik, karena sebelum itu kan harus ada yang kita persiapkan. Persiapan apa aja sih bang yang mesti kita lakuin sebelum kita berkegiatan di alam bebas itu bang? Oke bang. Sedikit penjelasan dari saya, mungkin ada beberapa persiapan yang dilakukan ketika kita mau berkegiatan di alam bebas bang. Contoh kecilnya mungkin persiapan fisik itu bang. Terus yang kedua, kita harus mencari informasi tempat mana yang akan kita daki gitu misalkan ya kan. Cari informasi itu bisa dari warga sekitar atau dari mana gitu. Sekarang Google ya. Selain itu juga kita harus mempersiapkan mulai dari perbekalan, terus peralatan, dan semuanya itu harus standar bang. Ketika kita mempunyai peralatan, perbekalan dan segala macam yang standar, insya Allah kegiatan kita berjalan lancar sih bang, biasanya kayak gitu bang. Nah selain itu ada juga bang satu lagi yang menurut gue itu penting banget ketika mau berkegiatan di alam bebas, yaitu persiapan mental bang. Dari pengalaman gue sih yang paling penting sih mental bang. Fisik bisa 10%, mental harus 90%. Kenapa tuh bang? Nah, Bisa gitu tuh bang? artinya ketika kita fisik udah habis tapi mental kita masih ada, otomatis kita akan terpacu bang. Kalau gue sih gitu ya. Berarti pada intinya kalau misal kita fisik kita drop, mental kita ngebangkitin. Iya, bisa dibilang kayak gitu bang. Cuman kalau mental kita drop, fisik kita ada, otomatis fisik itu bakal drop. Iya. Nah, teman-teman sahabat RTC, tuh perlu dicatat dan diingat sebelum kita mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas, itu ada dua, mental dan fisik. Jangan cuma mental doang, tapi fisik pun harus dikuatkan. Dan ingat, jangan menang-menang mental kuat terus ceroboh ya kan, semena-mena itu kasarnya. Saking penasarannya dengan jalur yang belum ada ya kan, terus kita pengen coba ya kan, tanpa kemampuan dan skill yang kita punya. Jangan sekali-kali teman-teman mencoba untuk mencari jalur tersebut. Jatuhnya bukan apa-apa, itu teman-teman nekat tanpa persiapan. Nah, Bang Yuli, tadi persiapan ya kan, manajemen, navigasi, survival ya kan. Ada PPGD, ada salah satu di Bang nih. Terkadang ketika kita di gunung ya kan, kita berjalan berkelompok, misal ya, berjalan berkelompok berlima atau berenam ya kan, terus teman kita satu nyasar atau tidak tahu ini keberadaannya gimana, ada namanya SAR tuh bang ya. Iya. Nah itu gimana sih bang, dari misal dari satu kelompok ini kan, satu orang nyasar, ini 4 orang tuh mesti kayak gimana sih bang, mesti apa sih yang mesti dilakuin sebelum bantuan datang atau gimana?
kan karena banyak kejadian yang lalu-lalu nih yang apalagi yang belum lama ini viral ya kan, pendaki hilang ya, pendaki lepas dari rombongan itu kan. Nah, teman-teman yang di rombongan ini apa sih yang mesti dilakuin bang? Ya mungkin dia mencari pertolongan sih bang, lebih tepatnya ya kan. Pertolongan misalkan ada pendaki lewat gitu dari informasi, bang lihat si ini bang, ciri-cirinya ini. Nah itu yang pertama ya kan. Terus yang kedua, kita juga bisa lapor bang ke petugas gitu, misalkan ada petugas yang patroli atau petugas yang sedang lewat gitu bang. Selain itu juga kita juga harus tahu nih bawaannya dia apa nih, barang bawaannya dia nih. Makanya kalau saya dulu diajarin sebelum melakukan kegiatan di alam bebas, semua barang bawaan di checklist bang. Jadi ditulis misalkan kita pakai celana merek A, ukuran ini, warna ini. Jadi ketika terjadi sesuatu hal gitu, otomatis ada penjelasannya bang. Oh, berarti kalau misalnya sahabat RTC ya kan, kalau ingat berarti ketika kita mendaki di alam bebas itu atau mendaki gunung itu prepare-nya itu kan sebelum kita naik gunung, checklist barang apa yang kita bawa, karena yang maaf kata kalau misalnya terjadi sesuatu hilang atau gimana, barang bawaan teman itu sebagai deteksi awal dari tim SAR gitu bang ya. Iya, itu lebih tepatnya. Jadi deteksi awal kalau teman-teman ternyata ini orang ini dengan ciri-ciri sekian, barang bawaannya sekian, nah itu deteksi awal biasanya dari tim SAR itu seperti itu ya. Terus semua nih udah nih bang ya, travel ya, karena Yasi, SAR, BPJD, tadi hipotermia, terus manajemen perjalanan, manajemen perbekalan. Banyak yang gue baca ikan berita yang di apa yang viral itu kan, yang lalu yang pendaki hilang gitu kan, pendaki tersesat gitu kan, banyak juga pendaki baru gitu, lama pendaki baru ya, yang mungkin yang karena ingin eksis gitu kan, atau ingin ikut-ikutan, ingin coba-coba gitu kan, wah dia udah pernah ke gunung ini, gue belum, gue mau ngambil foto. Nah itu tuh bang, edukasi seperti apa sih bang yang harus kita berikan ke mereka, bagaimana ya intinya zaman sekarang karena kepengen eksis lah, Iya. edukasi seperti apa sih bang ke mereka bang? Ya mungkin kalau bicara edukasi sih lebih tepatnya kita kasih penjelasan gitu bang ya, bahwa kita main di alam bebas itu nggak boleh sembarangan gitu bang. Yang pertama kita harus permisi, terus kita harus tahu ilmunya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya ketika kita berkegiatan di alam bebas. Jadi ketika semuanya sudah dikemas dengan baik, insya Allah semua juga akan berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau memang kita nggak bisa ngemas itu dengan baik, ya otomatis nanti kedepannya ketika di lapangan juga berakhir tidak baik gitu loh. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak. Jadi pada intinya segala sesuatu itu sebelum mendaki gunung itu emang harus di-prepare, Iya, harus dipersiapkan persiapan yang matang. dengan matang ya, jangan asal besok berangkat aja, besok mau naik gunung, malam ini baru persiapan. Itu teman-teman sahabat RTC perlu diingat juga tuh, ketika kita mendaki gunung atau kegiatan di alam bebas, jangan semuanya serba dadakan, karena kita berkegiatan di alam bebas bukan seperti berkegiatan di taman bermain, karena banyak kecelakaan atau banyak kejadian-kejadian yang tidak diduga ya kan sama kita, banyak yang tidak bisa kita prediksi. Oke, sahabat RTC, udah seru ya kan, tadi udah panjang lebar. Sampai sini aja obrolan kita tentang ngopi Swoki, ngobrol pintar seputar pendaki. Tetap terus pantengin channel Road to Camp
channel RTC Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena banyak video-video yang menarik untuk sahabat-sahabat RTC. Sampai jumpa dan salam lestari.